Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Pro dalam mosi perdebatan sebagai langkah pemerataan kesempatan kerja bagi daerah yang tidak terindustrialisasi. Dewan ini menyetujui keputusan Menteri dalam menghapus kebijakan angka minimum penyerapan tenaga lokal dalam industri sebesar 30%. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir yang saya banggakan, perkenalkan, saya Ahmad Jamaluddin sebagai pembicara pertama. Fiat Justitia Ruat Hailum, keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh karenanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur baik secara material maupun non-material. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial juga diperlukan pembangunan nasional yang merata di seluruh tanah air. Harapannya, hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijadikan landasan dalam menentukan besarnya upah pekerja dan buruh atas jasa yang telah dilakukan selama bekerja. Lebih lanjut, aturan mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pemerintah pusat menerapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja dan buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Melihat kondisi perekonomian tiap daerah di Indonesia yang tidak merata, Menteri Ketenagakerjaan mengambil kebijakan penghapusan angka minimum penyerapan tenaga kerja lokal dalam industri sebesar 30% sebagai alasan pemerataan kesempatan kerja bagi daerah yang tidak terindustrialisasi. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir yang kami banggakan, berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan, maka dalam mosi perdebatan ini saya menegaskan posisi kami adalah pro terhadap penghapusan kebijakan angka minimum penyerapan tenaga kerja lokal dalam industri sebesar 30%. Alasan substansi dan yang mendasar akan disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga yang akan menguatkan argumen saya. Sekian, terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ranti Purwasi sebagai pembicara 2. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Lek regisit superflua, pugnatia incongrua. Hukum menolak yang bertentangan dan tidak layak. Permasalahan tenaga kerja di Indonesia pada berbagai sektor yang dilakukan di Indonesia sangat membutuhkan tenaga yang memiliki keahlian dan kualifikasi tertentu. Berbagai peluang kerja terbuka sepanjang waktu di seluruh Indonesia. Namun, pencari pekerja yang dipesan oleh Indonesia jauh melebihi batas kuota yang tersedia. Jika 30% dari tenaga kerja perkotaan yang tersedia adalah industri, lalu bagaimana dengan nasib pekerja yang berasal dari daerah non-industrial? Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir yang kami banggakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan kerja yang memadai. Mengutip dari E-Modul Ekonomi Ketenagakerjaan kelas 11 terbitan Kemdikbud yang disusun oleh Ahmadi SPD, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Di antaranya, pertama, adanya kesempatan kerja yang tersedia.
Kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Ketiga, usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia. 4. Besarnya permintaan total masyarakat, jumlahnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta, kebijakan pajak, dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, ekspor dan impor, dan kerjasama dengan negara lain untuk kesempatan kerja di luar negeri. Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja, maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut dengan pengangguran. Namun sayangnya, kesempatan kerja di Indonesia terbatas. Masih banyak angka pengangguran daerah yang tidak terindustrialisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan data BPS yang mencatat angka pengangguran tiap daerah yang berbeda-beda, salah satunya di daerah Kepulauan Riau yang menunjukkan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Namun, Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini harus ada kesempatan yang sama tanpa mendiskriminasi pelamar kerja yang lain. Tidak cukup hanya untuk tenaga kerja lokal. Faktanya, soal kualifikasi tertentu bukan hanya daerah dari terlokalisir saja yang memiliki kawasan industri. Bahkan kawasan non-industrial pun banyak sekali memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu yang memadai. Dewan Juri yang terhormat, banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, saya setuju dengan keputusan Menteri dan Dewan terkait menghapus kebijakan tenaga kerja lokal di daerah yang terindustrialisasi sebesar 30% sebagai ukuran pemerataan kesempatan kerja bagi daerah yang tidak terindustrialisasi. Keputusan Menteri tersebut menjadi stimulus untuk para pencari kerja agar menciptakan industri baru pada daerah yang tidak terindustrialisasi, tidak terpaku hanya pada cita-cita sebagai tenaga kerja di industri dan menjadi buruh. Dengan upaya tersebut akan mendorong pemuda dan semua mencari kerja untuk beralih menjadi white collar atau pemuda mandiri yang memiliki wirausaha, membangun bisnis mandiri, dan bisa menyerap tenaga kerja di daerah yang tidak terindustrialisasi. Terima kasih. Dalam pembangunan daerah yang tidak terindustrialisasi, kita perlu menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. Di balik pesatnya persaingan dunia, kita perlu membangun resolusi untuk membuat solusi inovatif yang baru. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan para rekan berpikir kami yang kami banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Teddy Repino selaku pembicara ketiga dari tim para pemuda dari mahasiswa penjaga Sumpah Pemuda. Government CS Review, menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang diharuskan. Dewan Juri yang terhormat, maka kita perlu membangun rasa positif agar investor tersebut memantapkan dirinya untuk berinvestasi dan membuat lapangan kerja baru pada daerah yang tidak terindustrialisasi. Sikap anggota Dewan tersebut sudah relevan dan sejalan dengan tujuan untuk memberi rangsangan bagi para pengusaha agar membuka lapangan kerja baru di daerah yang tidak terindustrialisasi. Untuk mengundang minat investor dalam membangun industri, perlu kepastian hukum, terutama aturan yang memberikan angin segar pada pengusaha. Setiap investor memiliki kekhawatiran pada saat awal mula membangun bisnisnya. SDM merupakan bagian penting pada perusahaan. Pada waktu perusahaan akan berdiri, kekhawatiran akan sangat besar. Pada waktu itu, jika kita memaksakan 30% dari jumlah karyawan diharuskan menggunakan tenaga kerja daerah, yang mana tidak semua daerah didominasi oleh kualitas SDM yang baik, dengan tidak adanya ketentuan yang berpihak pada putra daerah atau ambang batas minimum, penyerapan tenaga kerja akan memberikan dorongan positif. Dalam hal ini kami menegaskan setuju dengan mosi hari ini. Standing position kami dalam pihak pro. Regulasi akan membuat reaksi baik positif maupun negatif. Jika kita melihat sekilas tanpa mendalami mosi hari ini, kita akan berspekulasi liar dengan memvonis keputusan yang dibuat oleh Dewan adalah keputusan yang tidak tepat dan tidak memiliki rasa nasionalisme, dikarenakan tidak berpihak pada masyarakat daerah. Namun perlu diketahui bahwa dalam tahap pertama membangun industrialisasi merupakan fase kritis di mana perlu tenaga ahli yang benar-benar kompeten demi mencapai industri yang ideal. Kami yakin dan percaya setiap pemuda ingin membangun daerahnya sendiri, namun dengan kondisi yang tidak berpihak para pencari kerja di daerah tidak terindustrialisasi.
Pencari kerja akan memulai membangun konstruksi berpikir untuk membangun lapangan kerja di daerahnya sendiri dan menjadikan daerah yang tidak terindustrialisasi memiliki industri yang lahir dari pemuda yang tersendak karena keadaan yang tidak berpihak berdasarkan pemaparan. Meneruskan pembahasan dan pembicaraan dua yang sudah dijelaskan dipaparkan dengan sangat baik secara prinsip dan holistik. Dalam hal ini, kami menegaskan standing position kami sekali lagi Dewan Juri yang terhormat sebagai tim pro yang mendukung mosi perdebatan hari ini sebagai langkah pemerataan kerja bagi daerah yang tidak terindustrialisasi. Dewan menyetujui keputusan Menteri dalam menghapus kebijakan angka minimum penyerapan tenaga lokal dalam industri sebesar 30%. Dewan Juri yang terhormat, sekian pemaparan dari kami. Salam Santi Santi. Oh.